Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firwida Iswara, NIM 050 kelas C. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video micro teaching yang bermaterikan simple past tense dan present perfect tense pada kelas 10 SMA. Kita mulai dari simple past tense. Simple past tense. Apa itu simple past tense? Simple past tense adalah kalimat tenses yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang terjadi di masa lampau dan telah berakhir di masa lampau. Lalu ada contoh dari kalimat simple past tense. Yang pertama kita akan membahas yang using verb to. Di sini kalimatnya adalah konteksnya positif. Yang pertama ini adalah kalimat positif. Dalam kalimat positif kita menggunakan subject plus verb to plus complement. Yang contoh kalimatnya adalah they complain a lot about school. Lalu yang kedua ada kalimat negatif. Di sini saya sudah beri tanda negatif yang memiliki rumus berbeda dari kalimat positif. Jikalau kalimat positif adalah subject plus verb to plus complement, tapi berbeda jikalau kalimatnya adalah negatif. Ya, rumusnya subject plus did not atau didn't plus verb infinitive plus C. Contoh kalimatnya he didn't attend the meeting. Contoh yang ketiga adalah kalimat tanya. Rumusnya pun juga berbeda lagi dari kalimat negatif dan kalimat positif. Rumus kalimat bertanya adalah did plus subject plus verb infinitive plus complement tanda tanya. Lalu di sini salah satu contohnya adalah did you visit your grandma last holiday? Yes, I did. Dan ada satu lagi rumus yaitu WH questions plus did plus subject plus verb infinitive plus complement tanda tanya. Yang contoh kalimatnya why did you sleep late? Ada lagi who slept late last night. Seperti itu. Jadi setiap rumus berbeda jikalau setiap rumus berbeda pada setiap kalimat katanya. Kalimatnya jikalau konteksnya positif ya ini, jikalau negatif ya ini, kalau tanya ya ini. Jadi mereka memiliki rumus masing-masing. Lalu kita bahas yang using be, was atau were. Ini juga sama, rumusnya berbeda-beda. Tergantung kalimatnya itu kalimat apa, positif, negatif, atau tanya, seperti itu. Pertama adalah positif, menggunakan subject plus be plus adjective atau noun atau adverb. Contoh kalimatnya, she was so spoiled when she was a child. Ya, kalimat yang kedua atau rumus yang kedua adalah rumus untuk kalimat negatif. Subject plus be plus adjective plus noun plus adjective. Contoh kalimatnya, they were not here yesterday. Contoh yang terakhir adalah kalimat tanya, be plus subject plus adjective atau noun atau adverb tanda tanya. Lalu contoh kalimatnya, were you at school last Saturday? Were you at school last Saturday? Yes, I was. Atau bisa jawab no, I was not atau wasn't. Lalu ada rumus lagi yaitu WH question plus be plus subject plus adjective atau noun atau adverb tanda tanya. Dan contoh kalimatnya adalah where
were you this morning? Where were you? Where were you this morning? Ada lagi who was late. Seperti itu. Lalu kita masuk ke perfect present tense. Present perfect tense adalah suatu bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan suatu aksi atau situasi yang telah dimulai di masa lalu dan masih berlanjut hingga sekarang, atau telah selesai pada suatu titik waktu tertentu di masa lalu, namun efeknya masih berlanjut. Ya, ini bisa dibilang cikdro ya guys ya. Habis putus sama pacar gitu kan masih membekas. Anjay. Lalu di sini ada kegunaan dari perfect present tense. Yang pertama, kegunaannya untuk menunjukkan suatu pengalaman. Contoh kalimatnya adalah I think I have seen the movie before. Yang kedua adalah untuk menunjukkan suatu perubahan. Contoh kalimatnya adalah your English has really improved since you studied at America. Yang ketiga adalah menunjukkan suatu pencapaian. My doctor, contoh kalimatnya my doctor has learned how to read. Yang keempat adalah untuk menunjukkan suatu kejadian yang belum selesai. I'm so worried. My boy has still not arrived from school. Yang kelima adalah untuk menunjukkan beberapa kejadian dalam waktu yang berbeda. Contoh kalimatnya, I have seen several doctors for my illness. Lalu kita masuk ke rumus dari perfect present tense. Kalau kalimatnya positif, kita menggunakan subject plus have atau has plus past participle. Contohnya adalah she has worked in the hospital for 6 years. Ada lagi contoh, I have fixed my computer. Lalu yang kedua adalah jikalau kalimatnya negatif, kita menggunakan subject plus have atau has plus not plus past participle. Contoh kalimatnya, she hasn't worked in the hospital. Ada lagi, I have not fixed my computer. Lalu yang ketiga adalah kalimat tanya. Jikalau kalimatnya adalah kalimat tanya, kita menggunakan have atau has plus subject plus past participle. Lalu contohnya adalah has she worked in the hospital for 6 years. Contoh lainnya, have I fixed my computer. Seperti itu. Anda bisa memahaminya sendiri dan membuat contoh kalimat sendiri. Kita masuk sesi latihan. Sesi latihan ini bakal saya mulai. Anda bisa membaca sendiri dan menulis jawabannya. Lalu setiap berapa detik saya akan pindah slide-nya. Dimulai dari sekarang. Oke, mungkin itu dulu latihannya. Saya mohon maaf kalau ada salah kata. Lalu kalau
latihan ini juga saya nge-slide-nya terlalu cepat, Anda bisa pause videonya, cuman bikin video saja. Akhir kata, bilal taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.